Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sahibeli dari kelas akuntansi F. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu seperti setiap bulan, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Laporan keuangan atau financial statement merupakan bahasa bisnis perusahaan di mana dengan memahami laporan keuangan kita dapat mengetahui aset-aset perusahaan, utang atau kewajiban perusahaan, atau modal kekayaan pemegang saham pada perusahaan atau sering disebut ekuitas. Selain itu, kita juga dapat mengetahui berapa omset penjualan perusahaan tertentu, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hasil operasi perusahaan tersebut. Dan tentunya, angka-angka dari laporan keuangan ini akan menjadi indikator bisnis. Oleh karena itu, dengan memahami laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan bisnis ke depannya. Selanjutnya ada tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, ada juga manfaat dari laporan keuangan, digunakan sebagai evaluasi kondisi dan perkembangan bisnis. Menilai bisnis dan perkembangan bisnis tentunya harus ada data referensi. Data ini bisa Anda gunakan sebagai laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan. Melalui data informasi keuangan selama periode waktu tertentu, Anda dapat melihat keadaan perusahaan yang sebenarnya. Contohnya, pada laba rugi Anda akan melihat apakah status perusahaan itu untung atau rugi. Selanjutnya, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, laporan yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan sering digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, menilai apakah dana tambahan diperlukan untuk kondisi bisnis. Setelah Anda mengetahui bahwa perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan, Anda dapat memutuskan apakah perlu menambah modal untuk perusahaan atau tidak. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laporan perubahan modal atau capital statement, yang ketiga neraca atau balance sheet, yang keempat arus kas atau cash flows, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau notes financial statement. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis laporan keuangan tersebut. Yang pertama, ada laporan laba rugi atau income statement. Pada laporan laba rugi ini berguna untuk menilai kinerja keuangan yang diketahui sebagai apakah bisnis tersebut mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai pajak perusahaan serta sebagai bahan evaluasi divisi manajemen untuk membantu mengambil sebuah keputusan. Laporan laba rugi juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama laporan laba rugi multistep. Secara definisinya, contoh laporan laba rugi multistep ini lebih kompleks, di mana Anda harus memisahkan transaksi operasional dengan non-operasional. Yang kedua, laporan laba rugi single step.
Dibandingkan dengan multi-step, ternyata single step ini lebih sederhana. Karena format ini, pendapatan dan keuntungan bisa ditempatkan pada bagian awal laporan. Berikut ini contoh laporan laba rugi single step. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Sukses Gemilau dari 1 April 2020 sampai 30 April 2020. Di sini ada pendapatan. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan jasa, yaitu senilai Rp675.879.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan senilai Rp97.422.136. Jadi total harga pokok penjualannya adalah Rp94.422.136. Jadi total laba kotornya adalah Rp507.456.864. Total laba kotornya ini didapat dari total pendapatan dikurang dengan total harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah ada beban operasional. Beban operasional ini berasal dari biaya gaji. Biaya gaji di sini ada Rp108.951.000. Ada biaya asuransi sebesar Rp45.900.000. Biaya meeting Rp2.751.450. Dan biaya listrik ada Rp2.897.000. Total beban operasional ini sebesar Rp160.499.450. Hasilnya didapat dari biaya gaji ditambah biaya asuransi ditambah biaya meeting dan ditambah dengan biaya listrik. Jadi, laba bersih dari operasional ini adalah Rp417.957.414. Laba bersih operasional ini didapatkan dari total laba kotor dikurangi dengan total beban operasional. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya. Total pendapatan dan beban lainnya ini adalah 0,00. Laba atau rugi bersihnya adalah Rp417.957.414. Jadi, perusahaan dari PT Sukses ini mengalami keuntungan karena pendapatannya lebih besar dari labanya. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal ini merupakan informasi data yang menjanjikan berubahnya aktiva bersih yang berupa peningkatan atau penurunan selama periode tersebut, di mana saat pendirian usaha Anda akan menyetorkan modalnya sebagai pemilik bisnis, sehingga selama masa kinerja usaha maka modal awal akan berubah. Beberapa informasi yang diperlukan dalam membuat laporan juga terdiri dari price, modal awal, dan total laba atau rugi. Adapun contoh laporan perubahan modalnya yaitu modal pada April 2020. Saldo awalnya adalah Rp1.100.000.000. Di sini ada share capital. Share capital itu adalah berbagi modalnya tidak ada. Selanjutnya ada current year's earning. Current year's earning ini adalah penghasilan terus berjalan, yaitu penghasilan dari laba atau rugi yang pada laporan laba rugi tadi sebesar Rp407.957.414. Jadi total modalnya adalah Rp1.517.957.414. Total modalnya ini berasal dari saldo awal ditambahkan dengan current year's earning atau penghasilan terus berjalan. Selanjutnya ada neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau balance sheet yang berarti adalah
salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, di mana informasinya berisi modal, kewajiban, dan aset secara lengkap hingga harus seimbang, karena bagian aset ditampilkan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal untuk bagian pasifa. Dengan demikian, untuk membuat neraca, maka Anda harus memahami persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Adapun contoh laporan neraca dalam perusahaan yaitu sebagai berikut. Laporan neraca pada PT Sukses Gemilau pada saat 31 Desember 2019. Di sini terdapat aset. Di aset ada kas dan bank. Di Bank Mandiri sebesar 1.237.859 rupiah. Di Bank BCA ada 545.954.444 rupiah. Jadi total kas dan banknya adalah 1.783.813.444 rupiah. Selanjutnya ada aset lancar. Di aset lancar ini ada piutang usaha. Piutang usaha di sini sebesar 118.984.500. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap di sini yaitu peralatan mesin cetak senilai 97.851.000 rupiah. Jadi total asetnya sebesar 2.648.944 rupiah. Total asetnya didapatkan dari total kas dan bank ditambah total aset lancar dan ditambah dengan total aset tetap. Selanjutnya ada hutang dan ekuitas. Yang pertama ada hutang lancar. Hutang lancar ini terdapat hutang usaha senilai 7.643.200. Ada hutang jangka panjang yaitu hutang jatuh tempo senilai 15.892.800. Jadi selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas di sini ada modal saham. Modal saham ini sebesar 1.100.000.000 rupiah dan laba tahun ini ada 877.112.854 rupiah. Jadi total ekuitasnya adalah 1.112.854 rupiah. Jadi total hutang dan ekuitas senilai 2.648.944. Total hutang dan ekuitasnya ini didapat juga dari total hutang lancar ditambah total hutang lancar ditambah dengan total ekuitas. Jadi hasilnya adalah 2.648.944 rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow statement. Untuk contoh laporan keuangan lengkap selanjutnya yaitu laporan arus kas atau cash flow statement, di mana laporan ini berguna memberikan data mengenai aliran kas masuk dan keluar. Selain itu, laporan ini juga berguna sebagai prediksi arus kas di masa yang akan datang dan juga sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Berikut contoh laporan arus kas. Laporan arus kas dari PT Sukses Gemilau dari 1 April 2020 sampai 30 April 2020. Di sini ada saldo awal kas yaitu Rp503.117.543 rupiah. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional yaitu laba bersihnya senilai Rp417.957.414 rupiah. Ada piutang usaha
senilai 118.984.500 rupiah dan ada hutang usaha senilai 7.643.200. Jadi jumlah kas ya tersedia dari kegiatan operasional ini adalah 583.298.714 rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Di sini terdapat aset tetap dikurang mesin senilai 95.900.000 rupiah. Jumlah kas tersedia dari kegiatan investasi ini sebesar 95.900.000 rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Jumlah kas tersedia dari kegiatan pendanaan ini adalah 0,00. Pergerakan bersih atas kas A ditambah B ditambah C, yaitu jumlah kas tersedia dari kegiatan operasional ditambah jumlah kas tersedia dari kegiatan investasi dan jumlah kas tersedia dari kegiatan pendanaan sebesar 679.198.714 rupiah. Jadi saldo akhir kasnya adalah 1.182.316.257. Saldo akhir kas tadi didapatkan dari saldo awal kas ditambah jumlah kas tersedia dari kegiatan operasional dan jumlah kas tersedia dari kegiatan investasi, sehingga mendapatkan saldo akhir kas senilai 1.182.316.257. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement. Pada catatan atas laporan keuangan ini disingkat sebagai CALK yang dikenal sebagai salah satu laporan keuangan. Akan tetapi catatan ini bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan. Maka dari itu biasanya CALK dibutuhkan untuk perusahaan yang besar atau go public dengan tujuan untuk memberikan informasi serta penjelasan keuangan perusahaan secara rinci, sehingga biasanya CALK ini diletakkan pada bagian belakang karena isinya sangat mendetail. Oleh karena itu, data informasinya juga tebal dan juga memiliki banyak halaman. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga adalah informasi tambahan yang diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Selanjutnya ada cara-cara penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Yang kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, menyusun neraca lajur. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, jurnal penutup. Dan yang kedelapan adalah neraca saldo setelah penutupan. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.